Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai lingkungan dalam perspektif Islam. Pertama, barangkali kita akan diskusikan apa itu lingkungan hidup, kenapa harus kita pelihara, dan kemudian nanti bagaimana Islam memandang ya terkait dengan lingkungan hidup. Bagaimana dari perspektif Islam kita lihat terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup itu. Kita tahu bahwa yang namanya lingkungan hidup itu adalah tempat fasilitas di mana kita hidup gitu ya. Di dalamnya ada bumi, air, kemudian tumbuhan, hutan, marga satwa, udara, dan lain sebagainya. Kemudian di bumi manusia membangun rumah, menjalani kehidupan, dan pada saat menjalankan kehidupan itu tentunya manusia membutuhkan air, tentunya untuk kebutuhan sehari-hari ya, baik itu minum ataupun untuk menyiram tanaman begitu ya. Jadi itulah saya kira terkait dengan bagaimana interaksi manusia dalam lingkungan. Kemudian juga kita lihat tanaman menghasilkan buah-buahan gitu ya. Bahkan mungkin daunnya yang kita konsumsi begitu ya. Itulah lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi kalau saya mau cerita itu terlalu banyak bagaimana lingkungan yang kita yang ada di sekitar kita dan bagaimana interaksi kita terkait dengan lingkungan hidup itu. Yang perlu kita maklumi, kita ketahui bahwa lingkungan itu punya karakter ya. Karakternya adalah pertama terbatas. Jadi bahwa lingkungan hidup itu tidak unlimited dia, tapi limited, terbatas, baik itu ruang maupun waktunya. Yang kedua, lingkungan itu berubah. Jadi tidak berhenti dan tidak tahan lama, pasti mengalami perubahan. Contoh misalnya iklim saja sekarang sudah berubah. Dulu barangkali kita hanya mengenal di Indonesia ini, di negara tropis ini hanya mengenal musim hujan dan kemarau. Tapi sekarang nampaknya kita ada musim lain yang kita rasakan begitu ya. Misalnya sekarang saja harusnya biasanya itu musim kemarau, tapi kenyataannya masih ada hujan. Maka disebutnya adalah kemarau basah begitu ya. Berubah. Jadi iklim pun berubah. Apalagi kalau kita lihat secara morfologi bentang alam itu juga berubah begitu ya. Apalagi sejak makin banyaknya bangunan yang tumbuh kembang di wilayah perkotaan terutama, maka bentang alam di wilayah itu juga berubah gitu ya. Dan jangan dikira bahwa gunung-gunung itu juga berdiam, ternyata tidak. Kalau kita baca di dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya adalah gunung itu bergerak. Bukti bahwa gunung itu bergerak, awalnya sebetulnya pembentukan gunung itu sendiri itu disebabkan karena terjadinya pergeseran lapisan bumi yang terdorong sehingga menjadi gunung. Dan ini sebenarnya tercantum ya di dalam Al-Quran. Jadi sekali lagi bahwa lingkungan itu selalu berubah. Dan yang ketiga, karakteristik lingkungan itu ditentukan oleh eksistensi lain. Jadi tidak berdiri sendiri dia. Jadi nggak mungkin yang namanya tanaman itu berdiri sendiri. Pasti dia membutuhkan air. Pasti dia membutuhkan lingkungan sekitarnya. Pasti dia butuh oksigen. Begitu juga manusia begitu ya, yang merupakan bagian dari lingkungan. Itu juga sama gitu ya, bahwa lingkungan itu itu manusia itu ditentukan oleh oleh manusia. Manusia juga dipengaruhi oleh lingkungan begitu ya. Dan yang kelima bersifat relatif, baik itu eksistensi maupun kualitasnya. Jadi tidak mutlak begitu ya. Itulah karakteristik lingkungan hidup. Nah, oleh karena itu maka
alam lingkungan itu wajib dijaga gitu ya, baik kualitas maupun kelestariannya gitu ya. Jadi ini yang kita harus pahami terkait dengan karakter alam dan lingkungan. Nah, kalau kita lihat kondisi saat ini banyak sekali kegiatan-kegiatan atau fenomena-fenomena yang disebabkan oleh suatu keadaan ya. Misalnya masalah kependudukan. Tentunya masalah kependudukan ini akan menekan juga kondisi lingkungan yang saat ini kita rasakan gitu ya. Kemudian budaya tidak peduli lingkungan gitu ya. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, ego sektoral, kemudian juga berkurangnya luas lahan hutan, erosi dan sedimentasi. Ini akan menyebabkan kondisi yang kemudian kita hadapi sekarang. Misalnya sanitasi menjadi buruk, bencana lingkungan makin terdegradasi. Nah, ini kondisi yang kita alami sekarang yang disebabkan oleh faktor-faktor yang tadi ada di sebelah kiri ini gitu ya. Nah, ini yang kita harus melihat begitu ya. Jadi tugas yang kemarin saya sampaikan sesungguhnya adalah sejauh mana kita atau para mahasiswa semua menyadari terhadap ini, bahwa kondisi-kondisi yang kita alami saat ini sesungguhnya adalah karena faktor-faktor ini. Kependudukan yang makin berkembang, makin tumbuh, ditambah lagi ada budaya yang tidak peduli gitu ya, emang gua pikirin gitu ya, pemanfaatan yang berlebihan, misalnya penggunaan air yang tanpa memperhitungkan ketersediaan air ya. Tambah lagi kalau kita bicara mungkin terkait dengan sektor di pemerintahan begitu ya, bahwa masing-masing berjalan sendiri-sendiri gitu ya, ego sektoral. Gitu juga luasan lahan hutan yang makin berkurang, erosi dan sedimentasi yang tinggi, contoh di Citarum begitu ya. Nah, ini yang menyebabkan kondisi yang kita alami sekarang. Sanitasi menjadi buruk, bencana lingkungan makin terdegradasi atau makin rusak begitu ya. Dan ini adalah berbagai kegiatan yang tadi akan berpengaruh terhadap kondisi lingkungan saat ini gitu ya, terutama untuk kualitas udara ya, kendaraan misalnya ya, dimana kita tahu yang namanya kendaraan sekarang ini kan masih banyak menggunakan minyak bumi gitu ya, non renewable energy. Kemudian juga industri yang masih menggunakan bahan bakar minyak. Kemudian juga kebakaran hutan, kemudian juga pembuangan sampah yang masih terbuka atau open dumping. Ini menyebabkan rusaknya lingkungan, terutama kualitas udara begitu ya. Jadi isu lingkungan yang kita hadapi sekarang ini banyak sebetulnya. Pemanasan global, ada banjir, ada longsor, kemudian juga sanitasi yang buruk tadi gitu ya. Ini sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Kebakaran hutan, kemudian juga krisis air bersih. Jadi ini adalah isu-isu persoalan lingkungan yang disebabkan karena kondisi tadi ya, yang saya ceritakan di slide sebelumnya. Baik, kita lanjutkan sekarang salah satu contoh isu yang penting ya di Jawa Barat gitu ya, terkait dengan Sungai Citarum. Ini sudah saya sampaikan juga di pertemuan sebelumnya. Sungai Citarum ini adalah salah satu isu yang cukup mendapatkan perhatian ya semua pihak, tidak saja di Indonesia tentunya, tapi juga di luar negeri. Perlu kita ketahui bahwa yang namanya Citarum itu sungai terbesar di Jawa Barat ya, yang melintasi kota kabupaten di Jawa Barat, dan tentunya banyak orang yang sebetulnya sumber kehidupannya juga dari Sungai Citarum ini.
Baik, eh, kita lanjutkan. Jadi ini adalah contoh salah satu kasus berkaitan dengan limbah industri ya, yang ada di wilayah Bandung Selatan tentunya yang masuk ke Sungai Citarum. Akibatnya bahwa eh, Sungai Citarum ya sudah tercemar seperti ini. Ikan-ikannya pun mungkin sudah tercemar dan bahkan sudah mati gitu ya. Ini karena sudah rusaknya Sungai Citarum, sudah tercemarnya Sungai Citarum. From up here, our planet looks perfect. It's only when we look more closely that we start to see some of the results of our consumption. Does anyone know what happens to it all? This is not just a local problem. Somehow in the deep ocean, we've got more trash than life. We produce too much waste. We don't think about the consequences when we throw stuff away. It seems to be a case of out of sight, out of mind. Nature functions by building up and breaking down, building up and breaking down. We keep putting things into the environment that don't break down. Everyone in the population today has these chemicals in their bodies. It's everywhere. It causes all sorts of diseases. Woman has a way of getting rid of them. It's called having a baby. We did it with smoking, the smoking ban. We did it with seatbelts and wearing seatbelts. We did it with drink driving, actually, when that became unacceptable. We need to do this with waste. Perhaps times will change and we will. Jadi itu adalah salah satu isu ya lingkungan yang berkaitan dengan masalah sampah. Dan saya kira kalau kita bicara sampah saja itu dampaknya sudah luar biasa. Ya, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah gitu ya. Dan saya kira kalau kita mau mengupas ya, terkait dengan berbagai kerusakan yang muncul ya terkait dengan lingkungan hidup ini sudah banyak. Dan ini sebetulnya sudah diingatkan di dalam surat Ar-Rum 41. Do'arul fasadu fil bari wal bahri maka sabat aydinas. Telah nampak kerusakan yang terjadi di darat dan di lautan ini disebabkan karena ulah manusia. Jadi segala macam bencana yang terjadi bisa jadi penyebabnya adalah karena ulah manusia. Nah, sekarang bagaimana cara pandang Islam atau perspektif Islam terkait dengan lingkungan hidup? Para misi sekalian, kalau kita mempelajari dalam Al-Quran bahwa Islam mengajarkan bagaimana kita harus menjaga hubungan baik dengan Allah. Disebut hablum minallah. Kita harus menjaga hubungan baik dengan manusia. Disebut hablum minan nas. Yang sering dilupakan adalah sebetulnya adalah hablum minal alam. Bagaimana menjaga hubungan baik manusia dengan alam sekitarnya. Jadi kalau kita ilustrasikan sebetulnya di alam semesta ini ya ada Allah di paling tinggi, kemudian ada sinar udara, air tanah, ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan. Yang kesemua ini saling berinteraksi gitu ya, saling berinteraksi. Dan kalau tentunya kalau kita bicara di dalam antar manusia ya hablum minanas tadi. Kalau misalnya hablum minallah manusia dengan Allah. Tapi bagaimana hubungan dengan hewan, tumbuhan, sinar udara, air tanah sebetulnya ini sudah diatur di dalam Al-Quran. Ini yang disebut dengan hablum minal alam. Nah, ini adalah salah satu tulisan yang pernah saya tulis di media ya terkait dengan bagaimana perspektif etika dalam masalah sampah. Ini penting sebetulnya karena mengelola sampah itu juga perlu dengan menggunakan cara pandang yang lebih hakiki tentunya dari unsur manusianya.
yaitu dengan melihat dari sisi etika manusia begitu ya. Bagaimana sih sebetulnya pandangan hidup seorang muslim? Jadi pandangan hidup seorang muslim itu bahwa pertama status manusia ini sebagai khalifah fil ard. Disebutkan bahwa semua orang itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. Ini tertentu di dalam Al-Quran gitu ya. Kemudian manusia juga punya tugas. Tugasnya itu adalah ibadah dan imaroh. Dua itu aja tugasnya gitu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tugas manusia, utama manusia. Nah, tapi dalam menjalankan tugasnya itu ada pedoman gitu. Pedoman itu adalah sesuatu yang harus kita rujuk supaya kita selamat sampai tujuan. Apa pedomannya? Ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah gitu ya. Ayat Qur'aniyah itu adalah ayat yang tertulis ya. Al-Quran, hadis qudsi itu ayat Qur'aniyah tertulis. Ada ayat kauniyah tidak tertulis yaitu alam semesta ini gitu. Jadi alam semesta ini juga ayat, tapi ayat kauniyah tidak tertulis. Banjir gitu ya, kemudian gunung meletus gitu ya, kemudian juga atmosfer ini adalah ayat kauniyah tidak tertulis gitu ya. Nah, untuk mempelajari ayat kauniyah itu tergantung pada kedalaman ilmu pengetahuan kita begitu. Nah, kalau kita menjalankan ini, maka insya Allah kita menghadapi tujuan utama kita yaitu hasanah kebaikan di mana di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Jadi ini adalah pandangan hidup muslimnya. Pandangan hidup seorang muslim itu seperti ini. Nah, kita bahas ayat Qur'aniyah itu apa sebetulnya. Ayat Qur'aniyah itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ini adalah merupakan pedoman kita dalam ibadah, terutama hablum minallah. Ya. Dan ini adalah termasuk ibadah mahdoh, ibadah khusus. Contoh misalnya manusia yang beriman kepada Allah, maka dia harus melaksanakan berbagai kewajiban seperti salat, puasa, zakat, haji, sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah. Dan ada ayat kauniyah. Kalau ayat kauniyah itu adalah hukum alam dan hukum sosial. Itu adalah pedoman dalam melakukan hubungan sesama manusia dan alam semesta atau lingkungan hidup. Nah ini sering disebut hablum minanas dan hablum minal alam gitu ya. Termasuk dalam ibadah ghair mahdoh atau ibadah umum. Contoh misalnya ada air yang mengalir, api membakar, hutan bila digunduli dapat berakibat longsor dan banjir, air yang tercemar dapat mengganggu dan mematikan ikan dan sumber daya hayati yang ada di dalamnya. Ini adalah ayat kauniyah gitu yang harus kita pahami ya, dan kita yakini bahwa sebetulnya itu sesungguhnya adalah ayat kauniyah yang Allah berikan untuk kita gitu ya. Yang perlu kita ketahui bahwa antara ayat Qur'aniyah dengan kauniyah itu dapat dibedakan seperti tadi ya. Tapi tidak bisa dipisahkan. Beda tapi tidak bisa dipisahkan. Dan setiap yang beriman itu wajib mematuhi keduanya, baik ayat Qur'aniyah maupun ayat kauniyah. Ya, seperti iman dan amal soleh gitu ya. Orang beriman ya harus beramal soleh. Dan amal soleh baru mempunyai makna bila dilaksanakan dalam kerangka iman. Jadi itulah ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah yang harus kita imani bersama begitu ya. Nah sekarang kita melihat lingkungan hidup dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang harus kita imani gitu, yang harus jadikan pedoman. Misalnya dalam surat Al-Ahqaf gitu ya 3 gitu ya. Wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin gitu ya. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi dan isinya ini bukan untuk main-main ya. Pasti ada maksud dan tujuannya gitu ya. Jadi seluruh alam ini adalah untuk makhluk Allah dan diciptakan dengan punya tujuan gitu ya. Ini juga tercantum di dalam surat Al-Dukhan 38-39, Al-Ahqaf ayat 3. Kemudian yang kedua, bahwa alam ini tunduk kepada sunatullah sesuai dengan gitu ya. Alam ini tunduk pada ketentuan Allah gitu ya.
Kemudian alam ini diciptakan dengan penuh keteraturan dan atas kekuasaan Allah menjalankannya. Ini tercantum di dalam Quran surat Al-Hajj, ya. Al-Fatir 41, gitu ya. Ini adalah contoh ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan eksistensi lingkungan hidup. Kehidupan manusia itu juga tunduk kepada sunnah kemasyarakatan. Ya. Quran surat Ar-Ra'd ayat 10 dan Al-Imran 137. Kemudian seluruh alam ini juga tunduk kepada Allah, baik pengaturan, perintah, dan kehendaknya. Quran surat Al-Baqarah 116 sampai 117. Ada juga di Al-Isra ayat 44. Jadi sebetulnya ya bagaimana kehendak Allah, kata Allah jadi ya jadilah, kun fayakun. Jadi ini adalah yang harus kita pahami terkait dengan lingkungan dalam perspektif Al-Quran. Alam ini juga merupakan nikmat Allah bagi manusia, gitu ya. Jadi di sisi lain bahwa Allah menyediakan alam ini sesungguhnya adalah suatu kenikmatan yang harus kita syukuri. Quran surat Al-Ibrahim ayat 32-34. Ada juga di surat Al-Baqarah ayat 29. Gitu ya. Jadi ini yang harus kita pahami ya, para mahasiswa sekalian. Nah, oleh karena itu maka terkait dengan lingkungan ini ada yang kemudian dalam Islam itu disebut dengan ilmu teologi. Teologi itu adalah bagaimana kita menghadirkan Allah dalam berbagai hal, termasuk terkait dengan lingkungan. Ada salah satu buku yang bisa kita baca yang dikeluarkan oleh KLH dan Majelis Muhammadiyah, Majelis Petul Muhammadiyah, bahwa cara pandang dikotomis yang memandang alam sebagai bagian terpisahkan dari manusia dan antroposentris yang menganggap bahwa manusia adalah pusat dari sistem alam, ini mempunyai peran yang besar ternyata terhadap terjadinya kerusakan lingkungan, gitu ya. Cara pandang antroposentris ini ternyata telah melahirkan perilaku yang eksploitatif, ya. Eksploitatif itu yang berlebihan dan tidak bertanggung jawab terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Di samping itu ada paham materialisme, kapitalisme, dan pragmatisme, ya. Dengan tunggangannya adalah teknologi. Ini telah ikut mempercepat dan memperburuk kerusakan lingkungan, baik itu dalam lingkungan global, lokal maupun di negara kita. Jadi ini yang menjadi dasar kenapa teologi lingkungan ini perlu kita dalami, gitu ya. Apa itu teologi? Teologi lingkungan. Jadi definisi teologi sendiri adalah cara menghadirkan Tuhan, Allah, dalam setiap aspek kegiatan manusia, termasuk di dalamnya dalam pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan. Dalam aspek praktis, teologi ini bisa dimaknai sebagai pedoman normatif bagi manusia dalam berperilaku dan berhubungan dengan alam dan lingkungannya. Jadi inilah teologi lingkungan, gitu ya. Nah, oleh karena itu maka dalam Islam ada 6 pilar, ya. Yang pertama adalah pilar tauhid, yang kedua pilar khilafah, yang ketiga pilar amanah, yang keempat pilar halal haram, kelima pilar keseimbangan, dan keenam pilar kemaslahatan. Pilar tauhidiyah, pertanyaan yang paling mendasar sesungguhnya alam ini punya siapa, gitu ya. Alam ini berasal dari eksistensinya dari Korea dari mana. Kemudian setiap sesuatu ciptaan Allah itu mempunyai ukuran, ya, qadar. Dan oleh karena itu maka bersifat relatif dan tergantung kepada Allah. Quran surat Al-Qamar ayat 49, Al-A'raf ayat 54, Al-A'la ayat 2-3, surat Yasin ayat 38-40. Jika sesuatu ciptaan Allah termasuk di dalam manusia itu melanggar hukum yang telah ditetapkan baginya dan melampaui ukurannya, maka alam semesta ini akan menjadi kacau balau. Jadi ini adalah situasi yang harus kita ini adalah beberapa fakta alam.
Baik, kita lanjutkan ya. Jadi ayat lainnya adalah seperti di dalam surat Al-Imran ya. Ayat 8 ayat 90-91. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Jadi sungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang ini terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Siapa orang yang berakal? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi orang-orang yang berpikir itu adalah orang-orang yang mengingat Allah baik sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, dan mereka memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi dan sisinya seraya berucap, ya Allah ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Ya. Jadi ini adalah gambaran bahwa sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dan isinya itu pasti ada maksud dan tujuan begitu ya. Itu pilar pertama. Pilar yang kedua itu adalah konsep khalifah. Ini dibangun atas dasar pilihan Allah dan kesediaan manusia untuk menjadi khalifah ya. Khalifah itu wakil atau wali ya dari Allah di muka bumi. Ini tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Al-Isra ayat 70, Al-An'am ayat 165 dan surat Yunus 14. Salah satu sifat Allah itu adalah tentang alam ini adalah memelihara, sang pemelihara atau penjaga alam, Ar-Rabb alamin. Ar-Rabbal alamin. Jadi manusia harus bisa mewakili Allah untuk memimpin dan memelihara keberlangsungan kehidupan semua makhluk gitu ya. Ini surat Al-Ahzab ayat 72. Sebagai pemimpin, maka manusia harus bisa memelihara dan mengatur keberlangsungan fungsi dan kehidupan semua makhluk. Sekaligus mengambil keputusan yang benar pada saat terjadi konflik kepentingan secara adil. Seperti yang terjadi sekarang. Sudah barang tentu bahwa situasi saat ini ya, terkait dengan lingkungan yang makin terbatas sementara manusia makin banyak gitu ya, maka ini akan muncul banyak konflik. Maka seorang pemimpin dia harus sanggup, harus bisa mengatur terkait dengan ini sehingga konflik tidak terjadi. Jadi alam dengan segala sumber dayanya itu diciptakan Allah untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Nah, semua makhluk hidup. Yumbitul lakum bihi wallati anzala minas samai ma lakum minhu syarab wa minhu syarab bihi tusimun zar'a wa zaituna wa nakhila wa anab wa min kulli thamarati inna fi dzalika laayatin liqaumin yattaqun. Jadi Allah menurunkan air dari langit untuk minuman manusia, pohon-pohonan dan binatang ternak. Dengan air itu juga dia menumbuhkan tumbuhan seperti zaitun, kurma, anggur dan semua buah-buahan. Semua ini sebagai bukti kasih sayang dan kemahakuasaan Allah. Ini surat An-Nahl ayat 10 sampai 11. Di ayat lainnya Al-Anbiya 30 wa ja'alna minal ma'in kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Kami jadikan zat air itu sumber dari segala yang hidup. Kemudian juga kita harus bisa menjaga hubungan manusia dengan makhluk lain. Manusia mempunyai kewajiban untuk memelihara alam secara keberlanjutan. Jadi tidak hanya kehidupan saat ini, tapi juga generasi yang akan datang. Tidak hanya bagi manusia saja, tapi juga semua makhluk yang lainnya. Ya, termasuk binatang-binatang, entah itu binatang ternak, binatang peliharaan, begitu ya. Ya, Rasulullah SAW berucap, irhamu ma fil ardi yarhamkum ma fis sama. Kasihanilah segala penghuni bumi, niscaya akan kasih kepadamu semua yang ada di langit. Jadi kalau kita mengasihani segala makhluk yang ada di bumi, maka para malaikat akan mengasihi kita semua. Ya, jadi jangan sampai kita mentang-mentang makhluk yang menjijikan katakanlah, tapi kemudian kita tidak membiarkannya. Seorang anjing, ada kisah Rasulullah SAW, anjing yang kehausan saja
kemudian diberikan minum, maka si wanita itu walaupun berlumur dosa, itu kata Rasulullah SAW dijamin masuk surga. Jadi itulah kira-kira bagaimana kita harus berhubungan baik dengan binatang, gitu ya. Hadis lainnya banyak ya. Ada seorang perempuan kata Rasulullah yang masuk neraka disebabkan mengurung seekor kucing sampai mati karena tidak diberi makan dan minum dan tidak pula diberi kesempatan mencari makanan. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada hadis lain misalnya terkait dengan penyembelihan hewan ternak. Allah mewajibkan kamu untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu termasuk binatang sembelihan. Ada hadis Rasulullah, bila kamu menyembelih, sembelihlah dengan baik. Tajamkan pisaunya, jangan sampai menyakiti sembelihannya. Hadis lain, Rasulullah SAW bersabda tentang keharusan berbuat baik terhadap binatang. Misalnya, takutlah kalian kepada Allah tentang binatang yang tidak berbicara ini. Ya, dalam hal ini misalnya ada kerbau gitu ya, ada kambing, ya. Bebanilah secara wajar dan makanlah ia dengan penyembelihan secara wajar. Ini adalah hadis-hadis Rasulullah yang mengharuskan kita untuk memperlakukan binatang secara wajar. Pilar yang ketiga adalah pilar amanah. Bumi sebagai bagian dari alam semesta juga merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tercantum dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Untuk menjaga keberlangsungan dan memenuhi hajat hidupnya, manusia mempunyai hak untuk memanfaatkan apa-apa yang ada di muka bumi, yaitu sumber daya alam. Akan tetapi manusia, baik secara individu maupun kelompok, tidak mempunyai hak mutlak gitu, untuk menguasai sumber daya alam. Tidak seenaknya, tidak semena-mena kita menguasai sumber daya alam. Kayu hutan kemudian kita ambil habis gitu. Minyak bumi kita ambil habis gitu ya. Hak penguasaan tetap ada pada Allah semesta sebagai pencipta. Manusia hanya dititipi dan wajib menjaga kepercayaan dan amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun kita diberikan hak untuk mengambil tapi tidak mutlak. Dan kita tetap harus menjaga keberlangsungan karena yang membutuhkan sumber daya alam tidak hanya kita saat ini, tapi juga generasi yang akan datang. Gitu ya. Ada pilar haram. Jadi segala sesuatu yang menguntungkan atau berakibat baik terhadap seseorang, masyarakat, dan lingkungan, maka itu adalah halal. Sebaiknya segala sesuatu yang jelek, membahayakan dan atau merusak lingkungan masyarakat dan lingkungan alam dan sosial itu adalah haram. Dan segala yang membahayakan dan merusak fisik tubuh dan jiwa rohani manusia serta alam lingkungannya itu adalah haram. Jadi itulah kira-kira yang terkait dengan pilar ke halal haram. Dan kemudian ada pilar keseimbangan. Ya. Bahwa alam diciptakan oleh Allah dalam keberagaman baik kualitatif maupun kuantitatif. Walaupun dalam alam dan ekosistem Allah sangat beragam, akan tetapi keberadaan dalam keseimbangan. Jadi walaupun beragam tapi tetap seimbang, harmoni. Gitu. Baik keseimbangan kuantitas maupun kualitas. Ini tercantum di dalam surat Al-Mulk ayat 67. Keseimbangan ini merupakan hukum Allah yang juga berlaku atas alam termasuk manusia. Keseimbangan ini juga bisa mengalami gangguan atau disharmoni jika salah satu atau banyak anggota kelompok atau suatu kelompok mengalami gangguan, baik secara alamiah, karena sebab alamiah maupun akibat campur tangan manusia. Jika terjadi gangguan terhadap keseimbangan alam, maka alam akan bereaksi atau merespon dengan membentuk keseimbangan baru. Ya, dan ini bisa terjadi baik dalam waktu yang singkat maupun dalam waktu yang cukup lama. Ini tergantung pada intensitas dari gangguan itu sendiri, serta tergantung pada sifat kelentingan masing-masing sistem alam ya, yang terganggu itu. Dan proses menuju keseimbangan baru tersebut bisa bersifat merusak, ya, merugikan, bisa juga menguntungkan. Jadi tergantung pada situasinya. Itu pilar keseimbangan kebaikan. Ya.
Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana lingkungan hidup dalam perspektif Islam, gitu ya. Semoga ini bisa memberikan ilmu ya bagi kalian semua, dan mudah-mudahan kalian bisa menyimak dengan baik, dan silakan kalian bisa mencari sumber-sumber tambahan ya untuk menambah wawasan bagaimana Islam memandang lingkungan hidup ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.